Hai sahabat Soekarnois, kali ini Selina Abdullah menemani sahabat-sahabat semua di channel YouTube Bung Karno The Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Banyak sekali kita cerita atau sejarah-sejarah mengenai Bung Karno. Mungkin sebelum-sebelumnya banyak sekali juga sahabat-sahabat Soekarnois yang sudah mendengarkan tayangan channel YouTube Bung Karno The Other Stories. Nah, kali ini ada cerita menarik, apa itu? Nah, sebelum nanti Mas Ro Saudara selaku penulis buku-buku Soekarno akan menceritakan, saya minta sahabat-sahabat Soekarnois untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno The Other Stories. Nah, Mas Roso, sebelum proklamasi kemerdekaan, tentunya kan tanggal itu belum ada keputusan ya. Sempat ada perdebatan nggak sih kapan sebaiknya proklamasi ini diumumkan? Ya, ini sebenarnya di dalam catatan sejarah sudah banyak yang mengupas dan sudah menjadi rahasia umum bahwa tanggal 15 Agustus 1945 itu terjadi pertengkaran atau pertentangan yang cukup sengit antara kelompok pemuda yang dipelopori oleh Khairul Saleh, ada Wikana, ada Sukarni, ada Bendia dan lain-lainnya. Itu mereka mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan kita hari ini juga, tanggal 15 gitu. Dan saat itu Soekarno menolak karena Soekarno punya perhitungan sendiri. Menurut dia kita akan merdeka 2 hari lagi, tanggal 17. Itu yang diyakini oleh Soekarno. Tapi para pemuda tetap mendesak. Kenapa tidak harus sekarang? Kenapa tidak sekarang? Dan bahkan mereka sempat meledek. Apakah Bung takut? Gitu. Jadi jangan-jangan Bung seperti melihat hantu. Gitu. Jadi intinya meledek Soekarno sebagai orang yang takut untuk menuruti permintaan para pemuda agar memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus. Nah, ketika Bung Karno bilang 2 hari lagi tanggal 17, sempat ditanyakan nggak, kenapa harus tanggal 17? Ya, begini, artinya itu pertikaian itu belum berhenti pada tanggal 15 atau 17 karena either 15 atau 16, intinya adalah segera. Iya. Intinya segera merdeka. Nunggu apa lagi gitu loh. Toh Jepang sudah jatuh. Gitu. Jadi kita harus segera merdeka. Gitu. Ini yang kemudian nanti cerita ini akan berujung ke tanda kutip penculikan Bung Karno Hatta ke Rengas Dengklok gitu ya. Tapi ini kembali kepada tanggal bahwa Soekarno mengatakan dia mengatakan tetap harus tanggal 17. Dia merasa sangat nyaman dengan tanggal itu. Bahkan ketika Sukarni sempat mengancam dengan menghunus pisau untuk menekan Soekarno agar mau membacakan proklamasi sekarang juga, Soekarno bergeming, dia nggak mau. Kalau mau silahkan, kalian proklamasikan sendiri. Dan Soekarno mengatakan jangan libatkan saya. Dan para pemuda tidak mau. Tidak, harus Bung yang jadi lokomotif. Jadi aneh, jadi mereka pemuda itu mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanggal 15. Tapi ketika Soekarno menyerahkan kepada para pemuda, oke ya udah silakan proklamasikan, silakan bacakan proklamasi gitu ya. Mereka nggak mau, tetap harus mendesak Soekarno. Jadi waktu Soekarno mengancam dengan pisau itu naik hitam. Soekarno marah betul. Dia loncat, dia mengatakan pantang buat saya diancam, pantang buat saya diperintah-perintah. Kamu yang harus menuruti apa keinginan saya. Kalau mau bunuh saya, ini kudukku. Jadi dia serahkan kuduknya, penggal kepala saya, sekarang juga. Kalau Bung tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini, leherku. Ayo, tebas sekarang. Maksudnya bukan buat Bung. Nggak ada yang berani dan akhirnya mereka yang mundur, takut. Dan baru Soekarno mengatakan waktu perjalanan ke Saigon bertemu dengan petinggi militer Jepang memang sudah ada kesepakatan tanggal 17 dan Soekarno merasa tanggal itu pas buat dia. Soekarni masih mencoba menawar.
kenapa nggak tanggal 16 Bung? Jadi tetapi nadanya sudah tidak segarang pada awal. Tadi waktu menekan udah lunak ya. Soekarno tetap kekeh tanggal 17 karena buat dia itu tanggal yang boleh dikatakan tanggal keramat, dan kebetulan hari itu atau bulan itu mereka sedang melaksanakan ibadah puasa bagi umat Islam, ya, umat Islam puasa. Kemudian bagi orang yang punya kalkulasi hitungan istilahnya kalender Jawa, itu Jumatnya jatuh pada Jumat Pasaran Legi. Jumat Legi itu maknanya penuh kebahagiaan, baik gitu ya. Jadi karena itulah Soekarno kekeh untuk memproklamasikan kemerdekaan kita tanggal 17. Belum lagi ditambah dalil-dalil sebagai orang Islam. Misalnya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sholat jumlah rakaatnya dalam satu hari 24 jam adalah 17 rakaat. Kenapa nggak 16? Kenapa nggak 15? Karena angka 17 kata Soekarno bukan buatan manusia, itu angka-angka keramat, angka yang mistik. Dan saya percaya mistik. Dan itulah keseluruhan perdebatan argumentasi antara Soekarno dengan para pemuda yang kita tahu walaupun kemudian mereka diculik ke Rengas Dengklok untuk dipaksa untuk merdeka, dikatakan bahwa revolusi sudah di tangan kami pemuda, tapi toh sejarah kemudian membuktikan bahwa proklamasi kita terjadi pada bulan puasa hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan setelah disampaikan dalil-dalil tersebut, para pemuda akhirnya diam, menuruti apa yang disampaikan Bung Karno. Tidak, mereka tuh kepala batu. Karena akhirnya mereka menculik Bung Karno, Bung Hatta, Fatmawati, anak pertama Guntur ke Rengas Dengklok. Itu cerita lain lagi ya. Itu rentetannya. Tapi kemudian di sana cuma nginep satu malam, kalau salah besoknya pada kebingungan kemana Soekarno, Hatta pada hilang ini. Para pejuang pada kebingungan mencari di mana Soekarno. Makanya ada memberitahu lah bahwa Soekarno diungsikan ke Rengas Dengklok. Itu kemudian dijemput dan dibawa pulang lagi ke Jakarta gitu ya, ke Jakarta. Dan proklamasinya ya terjadi tanggal 17. Nah, ketika tanggal 17 diumumkan proklamasi, para pemuda yang tadinya sempat mengancam atau marah-marah, mereka hadir semua ya? Semuanya hadir dan semuanya sudah kalah semuanya lah. Artinya ramalan mereka bahwa revolusi di tangan mereka, nasib bangsa seolah-olah di tangan mereka, kalau nggak segera mereka pemuda akan ngamuk dan terjadi kerusuhan. Kan semuanya nggak terjadi. Bahkan ini ada lucu, dalam perjalanan mereka dari Rengas Dengklok ke Jakarta, di kira-kira daerah yang bernama Klender, itu para pemuda sempat menghentikan kendaraan. Tunggu, saya lihat ada asap mengepul. Itu kerusuhan sudah terjadi di ibu kota katanya. Dan ketika ditengok kepulan asap itu ya hanya seorang petani sedang membakar jerami gitu loh, nggak ada apa-apa. Jakarta juga ada ayam, nggak ada. Artinya semua yang diinikan para pemuda itu nggak terjadi. Dan sebenarnya ya itu menurut saya sih riak-riak dalam sebuah revolusi perjuangan menuju kemerdekaan ya. Kita ada yang lucu, ada yang istilahnya hal-hal yang tidak biasa terjadi, tetapi itu terjadi. Dan itu ya wajar lah dalam sebuah kronik perjuangan.
Baik, itu berarti salah satu cita menarik menuju perjalanan proklamasi ya. Betul. Baik, nah sahabat Soekarnois, itu akhirnya kita tahu kenapa tanggal 17 diambil untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jangan lupa untuk sahabat Soekarnois tetap stay tune di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories, serpihan sejarah yang tercecer yang tayang setiap hari Senin dan Kamis. Selina Abdullah dan Mas Ros Saudara undur diri, sampai jumpa.